bersama sambil ngobrolin Citarum. Sobat Citarum, ketemu lagi di Ngonci Ngobrolin Citarum. Hari ini spesial banget, di depan Sani nih ada spot cantik terbuat dari apa. Kita akan ngobrol langsung sama yang mengelola pot cantik ini dengan Teh Lailatul Aziza dari Patriot Desa. Assalamualaikum Teh, gimana kumaha damang? Teteh, alhamdulillah. Dari Desa Marga Asih, Kecamatan Ya, Cicalengka, Kabupaten Bandung. Betul. Coba Teh, aku nih pas datang eye catching banget potnya. Salvo Terbuat gitu dari ya. bener salvo. Terbuat dari apa? Terus bahannya apa aja nih Teh? Nah, jadi teteh ini tuh namanya poppers. Poppers ya. Jadi poppers itu singkatan dari pot pampers. Pot Pampers nih luar biasa. Keren-keren. Ya, jadi pot pampers ini dibuat dari limbah popok. Kemudian diolah menggunakan semen, Ya. dikeringkan terus dicat deh. Oh, nah itu maksudnya satu ini Teh berapa popok yang terpakai? Dua popok yang terpakai. Jadi ingredientnya nih gitu ya, popok, terus semen, Popok semen. udah diaduk lalu dikeringkan, dicetak maksudnya. Dicetaknya itu pakai pot plastik. Oh, lalu dilepas, sudah kering dilepas Ya, si pot kalau plastiknya. dilepas, Tapi gitu. nggak dihancurin kan pot aslinya. Enggak. Karena kan udah dilapisin sama kresek gitu ya. Jadi bisa gampang dilepas. Gitu. Kenapa tertarik bikin dari popok? Nah, sebetulnya ini agak panjang, tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, kita punya waktu yang banyak buat Teteh. Iya, oke. Jadi sebetulnya kalau Patriot Desa itu kan memang concernnya di 3 bidang ya Teh. Di ekonomi, di lingkungan, sama di sosial. Nah, sebetulnya poppers ini tuh nggak berangkat dari lingkungan, malah berangkat dari ekonomi. Oh gitu. Nah, karena waktu itu Desa Marga Asih itu memang ingin menambah keragaman produk unggulan desa gitu. Nah, pada saat itu terpikir untuk bikin upcycling karena saya terpikir untuk tadi seperti kata Bu Lisa, jadi ingin dapat double manfaat. Iya, iya. Nah, jadi manfaat ekonomi dapat, manfaat lingkungan dapat. Betul, Gitu. betul. Nah, tadinya itu ada 2 opsi Teh, antara bergerak di limbah kain karena Marga Asih itu kebetulan Banyak pabrik. banyak pengusaha konveksi Oh, hijab. oke. Jadi terkenal dengan kampung hijab Teh. Oh, kampung hijab. Iya, iya, iya. Jadi limbah kainnya tuh lumayan banyak banget. banyak, ya. Hampir ada 100 pengusaha konveksi lebih lah ya Teh. Terus yang kedua ini limbah popok gitu. Cuman setelah ditelaah lagi, di breakdown lagi, akhirnya memutuskan untuk memilih merealisasikan pot pampers ini karena memang dilihat dari bahan pembuatannya, kemudian SDM yang mau membuatnya kayak gitu lebih mendukung lah kalau misalnya kita merealisasikan pot pampers ini. Iya, iya. Sebelum lanjut ke popok nih atau ke produk-produk dari Patriot Ya. Desa, ceritain dulu dong apa Patriot Desa ini dan apa hubungannya sih sama DPM Desa? Oke, ya jadi Patriot Desa ini merupakan program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, di mana anak-anak muda, anak-anak milenial gitu ya, ditugaskan di desa-desa untuk membantu, mendampingi, memfasilitasi desa untuk menggali potensi Teh. Jadi menggali potensi desa, kemudian membantu untuk mengoptimalkan potensi tersebut dan atau menggali masalah dan mencari solusinya bersama-sama gitu. Dan kebetulan untuk tahun ini itu pergerakan kita tuh ngacunya ke data IDM atau Indeks Desa Membangun. Nah, di data IDM itu terbagi jadi 3 komposit. Nah, ada indeks komposit sosial, ekonomi, dan lingkungan gitu. Jadi kita concernnya di 3 komposit itu. Jadi satu desa itu berapa Patriot Desa Teh? Satu orangnya? desa 1 orang. 1 orang. Oh, kirain aku kayak kelompok gitu. Enggak ya? Tapi memang satu kecamatan ada yang 3 orang, ada yang 5 orang gitu. Jadi ketika ada satu Patriot Desa di satu desa, tinggalnya gimana nih Teh? Apakah di masyarakatnya langsung atau gimana? Ya, jadi memang sesuai dengan tupoksi gitu ya. Patriot Desa itu memang harus live in di desa selama kontrak berlangsung gitu. Jadi bersama masyarakat, mengikuti kegiatan masyarakat. Iya, iya. Gitu. Jadi Teteh tinggal di desa, Tinggal ada di ibu desa, asuhnya berarti? Iya. Kebetulan Sebutannya atau sendiri? sendiri. Sendiri tinggalnya. Oh, kirain aku sama ibu asuhnya gitu di desa. Nah, kalau programnya dari desa Teh tadi Cicalengka ya? Ya.
Selain mengelola tadi sampah popok, apalagi nih Teh terkait lingkungannya? Kalau terkait lingkungan itu, di bidang lingkungannya kita kolaborasi sama TPS 3R kebetulan. Jadi di Desa Marga Asih itu memang baru diresmikan TPS 3R pada awal tahun ini gitu. Jadi kita kolaborasi di situ bikin pilot project di satu kampung. Itu ngapain tuh Teh? Nah kalau pilot projectnya sih, jadi karena memang baru awal TPS 3R itu, jadi di situ mencoba untuk program pilah sampah dari rumah, kayak gitu. Pilah sampah dari rumah. Kesulitan apa yang dialami ketika menjelaskan program itu ke masyarakat langsung? Nah sebetulnya kalau untuk kesulitan sih kebetulan kan kalau Desa Marga Asih itu bukan yang terlalu desa-desa banget gitu Teh. Jadi udah mulai suburban lah gitu. Suburban. Jadi sebetulnya kalau menjelaskan tentang pemilahan sampah gitu nggak terlalu sulit gitu. Jadi nggak ada kesulitan yang dialami sejauh ini sih. Sejauh ini. Kalau pengalaman menarik ketika di masyarakat langsung nih, apa aja? Ada pengalaman menarik nggak yang aduh ini seru banget atau malah menjengkelkan begitu? Mungkin terkait ini kali ya. Boleh. Kalau yang menarik itu sebenarnya dari penggerak lokal sih. Jadi bukan kayak bangga, kayak seneng gitu ya. Karena memang ekspektasi saya tuh nggak terlalu gimana gitu di awal gitu ya. Yang penting di awal tuh jalan aja, kita tulus, ikhlas gitu ya, bekerja gitu. Nah, alhamdulillahnya itu dipertemukan dengan penggerak lokal. Kalau penggerak lokal itu istilahnya jadi warga desa asli sana yang jadi partner kolaborasi patriot gitu untuk melakukan aktivitas inisiatif. Nah alhamdulillahnya itu penggerak lokal saya itu jadi mandiri banget Teh. Jadi apa, Teh? Cepet banget. Jadi kalau saya kan hanya mendampingi, memfasilitasi gitu untuk merealisasikan inisiatif ini gitu ya. Nah beliau itu mandirinya itu jadi walaupun saya nggak sering dampingin gitu, beliau tuh mandiri melakukan variasi jenis pot, kemudian potnya tuh rajin banget ditaruh di rak-rak tanaman gitu, ditanemin sayuran kayak gitu-gitu. Itu kan jadi cantik gitu. Betul. Ya. Udah gitu rumahnya beliau tuh ada di pinggir jalan. Jadi orang-orang tuh bakal banyak sering lewat situ. Nah jadi pusat perhatian lah gitu. Di pusat perhatian ya. Nah selain produk dari pengolahan sampah popok, ada lagi sih program atau produk lain yang dilakuin sama Patriot Desa dan masyarakat sekitar di situ? Kalau untuk di program Patriot Desa yang saya lakukan di Desa Marga Asih cuma ini aja sih. Nah yang menghiasnya nih siapa nih? Apakah ibu-ibunya di sana atau siapa aja deh yang mau ngehias mangga gitu ya? Nah jadi kalau untuk produksi pembuatan popok ya dari mengadon sampai ngeringin itu keluarga penggerak lokal. Jadi ibu, suami, anak gitu. Nah tapi kalau saat pengecatan itu ada anak-anak biasanya, undang-undang. Jadi melibatkan anak-anak gitu juga ya. Ini dijual nggak sih Teh? Nah ini kebetulan kita masih trial and error sih Teh. Tapi memang tujuannya kan memang karena ini kan fokusnya di ekonomi ya. Betul. Memang akan ke arah sana gitu. Seberapa banyak sampah popok yang terkumpul nih? Nah kita ini udah mulai inisiatif ini dari bulan Juli ya. Berarti udah sekitar 6 bulan ya. Udah sekitar 5 kilo lah ya. 5 kilo dalam 6 bulan? Dalam 6 bulan itu dari 5 balita. Oh 5 balita, oke. Kedepannya apakah akan mencari, maksudnya buat lebih banyak lagi popok yang datang gitu ya ke tempat, mencari yang baru gitu Teh? Kalau untuk penggerak lokal yang sekarang mungkin akan hanya mencangkup 5 balita itu dulu karena cukup banyak Teh yang harus diolah. Iya, 5 kilo ya lumayan ya. Jadi karena perputaran produksi limbah dengan proses membuat ini kan nggak sebanding ya gitu. Jadi popok udah numpuk banyak, terus yang diolah belum habis juga gitu yang mau diolah tuh gitu. Jadi
pengennya sih nggak cuma penggerak lokal saya aja yang bikin gitu. Jadi jadi gerakan masif lah gitu. Jadi biar ibu-ibu lainnya yang bikin gitu. Yang udah yang misalnya yang ibu-ibu yang punya balita mandiri bikin sendiri gitu. Nah, kalau Teh ini aslinya asal mana nih Teh? Kalau aslinya Kota Bandung. Kota Bandung. Kota Bandung datang ke Cicalengka. Iya, betul. Melihat gimana sih awareness masyarakat di sana terkait lingkungan, seperti apa perbedaan Kota Bandung dengan di desa? Nah, kalau marga asih sendiri seperti yang tadi sudah saya bilang ya, jadi terlalu desa juga enggak, terlalu kota juga enggak, jadi tengah-tengah jadi urban gitu. Cuman kalau dibandingkan dengan desa-desa di bawahnya, kan marga asih agak di atas gitu ya. Kayak persawahan, ladang-ladang terbuka tuh masih banyak Teh. Nah, jadi karena walaupun udah ada TPS, tapi kan TPS cuma mengcover 1 RW aja. Nah, jadi yang lainnya itu nggak ke-cover. Nah, kebetulan kan di Marga Asih itu ada 16 RW ya Teh, cukup banyak. Nah, jadi ladang-ladang terbuka itu biasanya suka digunakan untuk TPS abal-abal gitu. Jadi yang nggak ada izin maksudnya. Iya, jadi orang-orang buangnya ke situ gitu. Dan tidak dikelola. Nggak dikelola. Nah, itu ya kekurangannya ya. Iya. Apakah ada program khusus nih untuk Sungai Citarum, atau saat ini mungkin masih fokus ke pengelolaan lingkungan di sekitar aja? Nah, kalau untuk ini, kalau masalah Das Citarum mungkin kan program ini juga relate ya dengan masalah Sungai Citarum gitu. Sebetulnya kalau mungkin cerita dulu ya Teh, kalau di Cicalengka itu kebetulan memang tidak dialiri langsung oleh Sungai Citarum, tapi beberapa aliran sungainya anak cucunya gitu ya, muaranya ke Citarum gitu. Tapi kan memang tetap harus kita jaga ya, karena bukan berarti nggak akan ada masalah gitu kan. Nah, jadi kita melakukannya itu dengan ya dari langkah kecil ini gitu, karena kan yang seperti yang kita ketahui bahwa menurut Bank Dunia ya riset 2017 limbah popok itu penyumbang terbesar kedua sampah dunia di laut. Di laut ya. Iya, jadi itu miris juga ya Teh. Betul. Jadi makanya kenapa kita concern di sini gitu. Salah satunya ya untuk berkontribusi dalam pelestarian Sungai Citarum. Mantap. Kalau rekrutmen Patriot Desa sendiri itu seperti apa sih Teh, kalau misalkan ada nih masyarakat yang ingin tertarik, ingin gabung gitu? Nah, kebetulan kalau untuk rekrutmen sendiri saya kurang tahu. Jadi kalau terakhir itu saya ikut Patriot itu tahun 2020. Oh, berarti sudah lumayan 2 tahun ya? 2020 tuh ikut pelatihan ya. Jadi pelatihannya. 2021 tuh mulai penempatan gitu. Tapi di tahun 2021 penempatan, kemudian tahun 2002 penempatan yang kedua gitu. Jadi untuk 2022 juga nggak ada, belum ada ini lagi belum ya. ada open recruitment. Penempatan pertama berarti di mana Teh? Di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya. Apakah ada hubungannya sama lingkungan juga? Ada juga. Itu seperti apa Teh? Kalau Coba di cerita. Tasikmalaya itu sama juga. Kalau dulu tuh nama inisiatifnya Sundapis. Dusun Cerdas Pilah Sampah. Dusun Cerdas Pilah Sampah. Ini menarik banget ya. Ini seperti apa kalau di Tasikmalaya? Nah, kalau di Tasikmalaya itu kalau di Desa Marga Asih itu suburban, kalau yang di desa yang tahun lalu itu betul-betul desa. Betul-betul desa. Ya, betul gunung gitu. Iya. Nah, rumah-rumahnya masih pada panggung-panggung gitu. Nah, kalau di desa yang tahun kemarin itu kebetulan pendekatannya agak cukup sulit kalau yang di desa. Di desa tuh. Karena kayak pemikirannya kayak masih banyak ladang. Terus nggak ada bencana yang dirasakan mungkin ya, jadi kayak santai aja gitu ya. Oke. Jadi saat saya melakukan program pendampingan itu cukup sulit. Cuman tapi memang nggak berhenti sih. Jadi kan ada penggerak lokal juga ya. Jadi terus dilakukan variasi kegiatan, kayak misalnya diajakin awalnya tuh kayak diajakin bikin ekoenzim kayak gitu-gitu. Terus kayak kita ajakin ke SD, kita suruh kasih edukasi ke anak-anak SD. Jadi diajakin yang happy-happyan dulu deh gitu. Iya.
persuasi untuk menarik dulu nih ya, biar Ya, orang mau ikutan ya, gitu ya. Ya. Terakhir nih Teh, sebagai patriot desa, apa sih harapan untuk Teteh kan patriot desa di masyarakatnya sendiri gitu, seperti apa untuk masyarakat yang tinggal di desa, seperti apa harapannya? Harapannya dari untuk masyarakat di desa, karena gini Teh, kalau di desa itu sebetulnya kayak mereka buang sampah sembarangan itu sebetulnya memang tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada masyarakat gitu ya, karena memang mungkin belum tersedia tempat sampah gitu, makanya mereka juga bingung mau buang di mana gitu kan. Ya mungkin kembali lagi ya, seperti kata Bu Lisa tadi, kita butuh untuk mendorong masyarakat, kita harus terus mendampingi masyarakat, kemudian kita lakukan peningkatan kapasitas, dan tidak lupa kita juga harus berkolaborasi, itu yang paling penting. Jadi mungkin kekurangannya masih kurang TPS yang berizin itu ya tadi ya? Ya, pembuangan sampah. Tapi hatur nuhun pisan ya obrolan kita hari ini terkait patriot desa, ini keren banget. Mungkin nanti kolaborasi ataupun info-info bisa di-share nanti ya ke kita ya buat di Citarum Harum. Ya, segitu dulu teman-teman ngonci kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.